Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Nengtiawali dengan NPM 0322010001. Materi yang akan saya bawakan adalah fotosintetis. Baik, oke, sekarang kita masuk pada fotosintetis. Apakah adik-adik tahu apa itu fotosintetis dan kalian pernah dengar apa itu fotosintetis? Fotosintetis adalah proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Dari proses tersebut dapat juga menghasilkan oksigen serta uap air. Adik-adik harus tahu juga, fotosintetis ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintetis yang berarti gabungan. Kalian penasaran tidak bagaimana sih terjadinya fotosintetis? Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana proses terjadinya fotosintetis. Jangan lupa nonton sampai habis. Proses pertama adalah tumbuhan itu dia harus mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses terjadinya fotosintetis. Apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintetis ini? Baik, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintetis, yaitu air, kemudian karbodioksida, kemudian klorofil, dan juga cahaya matahari. Jadi, air ini dia diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang, menuju ke daun. C2O atau karbon dioksida. Jadi, gas karbon dioksida ini dia diserap oleh daun melalui stomata. Wah, stomata, apa itu stomata? Jadi stomata itu dia adalah celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Jadi fungsinya itu dia untuk menyerap karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernapas dan gas buang dari kendaraan. Kemudian ada klorofil. Jadi klorofil ini merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Dan yang terakhir adalah sinar matahari. Jadi sinar matahari ini adalah pancaran energi elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi dan memiliki peran penting dalam proses fotosintetis ini. Baik, apabila bahan-bahan sudah terpenuhi maka terjadilah fotosintetis, di mana seperti dijelaskan di pertama tadi bahwa air itu dia diserap oleh akar kemudian menuju ke daun melalui batang. Setelah itu stomata, di mana stomata ini dia menyerap karbon dioksida. Setelah air dan karbon dioksida itu ada, dia dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Di dalam kloroplas itu dia ada klorofil. Jadi fungsi dari klorofil tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu menyerap sinar matahari. Jadi adik-adik, untuk proses fotosintetis ini dia itu terbagi dua, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Ini yang pertama saya akan jelaskan bagaimana itu tahap reaksi terang. Jadi tahap reaksi terang ini adalah tahap awal fotosintetis yang membutuhkan matahari. Adapun tahapannya sebagai berikut. Energi cahaya matahari yang diserap oleh klorofil akan memecahkan molekul air menjadi hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Jadi, oksigen atau O2 itu dilepaskan di udara untuk membantu makhluk hidup bernapas, sedangkan hidrogen digunakan di reaksi gelap. Dan masuk pada tahap reaksi gelap. Untuk reaksi gelap ini terjadi di stomata kloroplas. Jadi reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Adapun tahapannya sebagai berikut. Jadi, karbon dioksida atau C2O dari udara diserap oleh tumbuhan melalui stomata.
Hidrogen yang dihasilkan dari reaksi terang dan karbon dioksida yang telah diserap digunakan untuk membentuk gula atau glukosa yang berfungsi sebagai bahan makanan bagi tumbuhan. Dari proses inilah tanaman akan menghasilkan yang pertama adalah oksigen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Kemudian yang kedua adalah karbohidrat atau makanan. Adik-adik harus perlu tahu juga bahwa apa saja sih yang mempengaruhi hasil fotosintesis. Oke, di sini kita akan jelaskan bagaimana pengaruhnya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis, diantaranya adalah intensitas cahaya, kemudian ada ketersediaan air, kemudian ada ketersediaan karbon dioksida atau C2O, dan suhu yang optimal. Fotosintesis sangatlah penting bagi kehidupan. Dengan adanya fotosintesis, makhluk hidup yang lain itu bisa mendapatkan sumber karbohidrat, kemudian udara dapat disaring dengan baik karena oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu dia bagus. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi.
Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi.